Good morning, students. Welcome to our English class today with Sir Albert. Today we are going to discuss about verb tenses. Here we go. Verb tenses in English. Past, present, future, past simple, present simple, future simple. I study English. I study English. I will study English. Past perfect, present perfect, future perfect. I had studied English. I have studied English. I will have studied English. Past continuous. Present continues. Future continues. I was studying English. I am studying English. I will be studying English. Past perfect continuous. Present perfect continuous. Future perfect continuous. I've been studying English. I have been studying English. I will have been studying English. Present simple tense. Form. Affirmative. To be. Subject plus am is are to be. He is a doctor. Verbs. Subject plus verb. I like tea. Negative. Subject plus to be plus not. He is not a doctor. Subject plus doesn't plus verb. I don't like tea. Interrogative. Am is are to be plus subject. Is he a doctor?
Do or does plus subject plus verb. Do you like tea? Nah, ini semua kalimat tanya ya, nak. Usage, penggunaan. Example, contoh. General truth, menerangkan kebenaran umum. The sun rises in the east. Habits, kebiasaan. I play badminton every Tuesday. Ya, untuk keterangan waktu ke depan. Future. Kata depan setelah when. I want go out. Itu dia. Mengenangkan permanen, situasi yang permanen. Ya. Contoh, dunia itu bulat. Ya. Koran, ya. Berita koran. Dengan kata-kata non-progresif, dengan menggunakan kata believe. Ya. Non-progressive verb. Ketika menceritakan cerita, suddenly, tiba-tiba itu ya, artinya nak ya. Ya. Ini penggunaan dari simple present tense itu sendiri untuk memberikan arah atau instruksi ya. Menggunakan first of all, pertama-tama atau pertama kali dilakukan. Nah, ini semua adalah mengenai simple present tense, menggunakan time expression, waktu. Ya. Adus when. Ya. Semua inilah every Tuesday, keterangan waktu. Sometimes juga ya. Keterangan waktu dalam simple present tense. Nah, sekarang kita membahas present continuous form. Ya, rumusnya. Affirmative, kalimat positif. Subject diikuti oleh to be, am, is, are. Diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Contoh, she is cooking, dia sedang memasak. Kalimat negatif. Subjek diikuti oleh to be, am, is, are. Diikuti oleh not, diikuti oleh verb ing. Contoh, she's not cooking, dia tidak memasak. Dia tidak sedang memasak. Interrogatif atau kalimat tanya. To be, am, is, are. Diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Is he cooking? Apakah dia sedang memasak? Nah, semua ini pola present continuous tense ya, sedang berlangsung pada saat pembicara ngomong. Ya, kita masuk sekarang kepada penggunaan usage, example, contoh, kata keterangan waktu, type expressions yang digunakan. Ya. Action happening now, menyatakan keterangan yang sedang berlangsung, peristiwa sedang berlangsung. James is watching television at the moment. James sedang menonton televisi sekarang ini. Ya. Keterangan waktunya now, at the moment, atau currently. Ya. Artinya sekarang. Ya, menyatakan situasi yang temporary, sementara. I'm staying with a friend for a few days. Ya, saya sedang tinggal bersama teman-teman beberapa hari. Keterangan waktunya at the moment, these days, for a few days, beberapa hari. Ya, kebiasaan yang mengganggu, annoying habits. The child is always crying for no good reason. Anak itu selalu menangis dengan alasan yang tidak tepat.
Ya, always, forever, constantly, keterangan waktunya. Ya, situasi yang berubah-ubah. Her health is improving by leaps and bounds, ya. Kesehatannya berubah-ubah. Little by little, gradually, itu ada keterangan waktunya. Ya. Menerapkan perencanaan waktu di masa akan datang. I'm taking my French class on Tuesday. Saya akan belajar bahasa Prancis di hari Selasa. Keterangan waktu, tonight, later, this weekend. Itu dia anak-anak ceria. Nah, sekarang kita masuk ke dalam present perfect tense. Rumusnya adalah di dalam kalimat positif, subjek diikuti oleh have atau has, diikuti oleh past participle. Contoh, I have tried sushi before. Saya sudah pernah memakan sushi sebelumnya. Kalimat negatif, subjek atau pelaku diikuti oleh have atau has, diikuti oleh not, diikuti oleh past participle, kata kerja bentuk ketiga ya nak ya, past participle. Contoh, I have not tried sushi before. Ada not di situ setelah have sebelum kata kerja bentuk ketiga. Bentuk kalimat tanya sekarang interrogatif. Ya. Have atau has diikuti oleh subject, diikuti oleh past participle. Contoh, have you tried sushi? Apakah kamu pernah mencoba sushi sebelumnya? Nah, ini pola present perfect tense ya nak ya. Penggunaan, usage, example, contoh. Ya, yang sudah pernah terjadi dalam kehidupanmu, things you have done in your life. Jadi ya, contohnya. Berapa kali kamu sudah mencoba sesuatu? Number of times you have done something. Yeah. I've been Paris many times. Saya pernah ke Prancis beberapa kali, sering sekali. Yeah. Recently completed actions which are important now. I've directly closed my job. Kemudian menyatakan keterangan waktu yang terjadi di masa lampau dan masih terjadi di masa akan datang, masih berlangsung ya. Itu dia penggunaannya. Menyatakan hasil masa sekarang juga masuk ke dalamnya ya. Ini contoh-contohnya enak ya. Finish action. I've lived here since 2000. Ya, contoh penggunaan, contoh-contoh dalam kalimat dan sekarang adverbnya yet juga ya, for, since. Ya, ini ada keterangan waktu yang digunakan dalam tenses ini atau pola kata kerja ini. Mesti diingat ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam present perfect continuous. Formulanya ya, dalam kalimat positif atau afirmatif. Subjek diikuti oleh have atau has, diikuti oleh been, diikuti oleh present participle, kata kerja bentuk ketiga. Contoh, they have been learning English for 2 years. Mereka telah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Pola negatifnya, subjek
diikuti oleh have atau has, diikuti oleh not, diikuti oleh been, diikuti oleh present participle. Contoh, they have not been learning English for years. Mereka tidak belajar bahasa Inggris selama beberapa tahun. Ya, itu kalimatnya. Interrogatif, kalimat tanya. Have atau has, diikuti oleh subject, diikuti oleh been, diikuti oleh present participle. Have they been learning English for years? Ini adalah pola present perfect continuous tense. Memakai ing ya nak ya. Jangan lupa memakai ing. Sekarang kita masuk penggunaan. Long actions that started in the past and continues until now. I have been living in Ireland for almost 4 years. Saya telah tinggal di Irlandia selama hampir 4 tahun. Sekarang penggunaan berikutnya, recent actions that have clear evidence or results now. Contoh, her eyes are red because she has been crying all evening. Matanya merah karena dia menangis semalaman. Typically used for shorter, more temporary situations. Situasi temporary, sementara. Have they been learning English this week? Apakah mereka telah belajar bahasa Inggris dalam sepekan ini? Sekarang kita masuk dalam past simple tense. Ya, formulanya atau bentuknya dalam kalimat positif atau afirmatif. To be, subjek diikuti oleh to be, was, were di sini ya, bukan is dan are lagi. To be dalam bentuk simple past tense itu berubah ya nak ya, menjadi is dan was dan were. Subjek diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. I bought 2 tickets yesterday. Saya beli 2 tiket kemarin. Ya, pola kalimat negatif. Negatif ini kalimat menidakkan ya nak ya. Subjek diikuti oleh was atau were, diikuti oleh not. He was not there. Dia tidak di sana sebelumnya. Subjek diikuti oleh did not, diikuti oleh verb. I did not buy any tickets yesterday. Saya tidak beli tiket apapun kemarin. Ya. Masuk ke dalam pola kalimat tanya atau interrogatif. Was atau were diikuti oleh subject, ya. Contohnya, was she there? Apakah dia ada di sana sebelumnya? Did diikuti oleh subject, diikuti oleh kata kerja verb. Did you buy any tickets yesterday? Apakah kamu beli tiket kemarin? Nah, ini dalam pola past simple ya nak ya. Past simple itu terjadi di masa lampau dan berakhir di masa lampau. Tidak ada hubungan dengan masa sekarang. Perlu kamu ingat ya nak ya. Penggunaan usage, example, contoh. Menyatakan completed action in the past. Kegiatan yang terjadi dan berakhir di masa lalu. Itu dia ya kegunaannya. Serangkaian kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. I finished work. Kebiasaan di masa lampau juga ya. Kebiasaan kamu di masa lampau itu juga termasuk dalam simple past tense. When I was young, I watched lots of television. Ya. Kata-kata kerja dengan kata kerja non progresif. He had a small cottage. Ya.
Dulunya dia punya cottage yang kecil. Action in the past stories, cerita-cerita yang terjadi di masa lampau. Kita juga bisa terangkan di dalam simple past tense. Nah, itulah dia contoh-contohnya ya, nak ya, penggunaan dan contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke dalam keterangan waktu. Ya, yesterday kemarin, ago, last month, last week. Yang ada kata last itu adalah termasuk simple past tense ya, nak ya. Last year, ya, di tahun 2000 misalnya, di tahun 2010, ya, pokoknya waktu yang sudah berlalu. Sekarang kita masuk ke past continuous. Formula dalam kalimat positif. Subject diikuti oleh was atau were, diikuti oleh verb in. She was cooking all morning. Dia sedang memasak tadi pagi ya. Sedang memasak tadi pagi. Pola kalimat negatif, kalimat menidakkan. Subject diikuti oleh was atau were, diikuti oleh not, diikuti oleh verb in. Contoh, she was not sleeping when he came home. Dia tidak sedang tidur ketika dia pulang ke rumah. Sekarang pola kalimat tanya atau interrogatif. Was atau were, diikuti oleh subject, diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Contohnya adalah, was she sleeping when he came home? Apakah dia sedang tidur ketika dia sedang pulang? Jadi itu past continuous, satu kejadian terjadi di masa lampau ketika kejadian lain menyusul terjadinya dan sedang berlangsung di masa lampau. Itulah dia nak ya, kegunaan ya, kegiatan yang terjadi di masa lampau yang terganggu. Salah satu kegiatannya terjadi setelah ya, ketika kejadian lain terjadi, itu namanya interrupted actions ya nak ya. Ada dua kejadian yang silih berganti, parallel actions ya, kegiatan-kegiatan yang paralel. I was studying when my mother was watching TV. Saya sedang belajar ketika ibu saya sedang nonton TV. Ada dua kejadian situ. Nyatakan latar belakang cerita. While I was drinking, was driving to work yesterday. Ya, itu contohnya ya. Nyatakan kebiasaan masa lampau, past habit. I was always cooking when I got home from school. Saya dulunya masak ketika saya pulang sekolah. Specific time as an interruption. Nyatakan keterangan waktu yang spesifik. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. Ya, penekanan seberapa lama kegiatan itu berlangsung. I was working in the garden all day. Ya, saya sedang bekerja di kebun seharian. Arrangement in the past. Nyatakan susunan di masa lampau. I was upset because I was leaving there that morning. Ya, itu dia nak ya, contohnya. A series of parallel actions, kegiatan-kegiatan yang paralel yang terjadi di masa lampau. When I came to school, the school bell was ringing. Ya. Many students were running towards the garden. Teachers were going out from the classroom. Ya, itu dia tadi penggunaan contoh. Sekarang kita masuk ke dalam time expressions, keterangan waktunya ya. When, while, come constantly, at the time, at those days, or morning, in these days, for hours. Itu kata keterangan waktunya yang digunakan dalam tesis ini. Sekarang kita masuk ke dalam past perfect tense.
Wah, banyak juga ya sih, enak ya. Tapi harus ikuti formula ya. Formulanya afirmatif, ya, kalimat positif, subjek diikuti oleh had, diikuti oleh past participle. Contoh, he had finished the task when the bell rang, ya. Just telah selesai ujian ketika bel telah berbunyi. Kalimat negatif, kalimat menidakkan, subjek diikuti oleh had, diikuti oleh not, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Contoh, he had not finished the task when the bell rang. Dia belum selesai ujian ketika bel sekolah berbunyi. Interrogatif, kalimat tanya. Contoh kalimatnya adalah had diikuti oleh subjek, diikuti oleh past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Contoh, had she finished the test when the bell rang? Apakah dia telah selesai ujian ketika bel sekolah berbunyi? Penggunaan contoh, actions finish before another past actions, ya. Dua kejadian terjadi, satu setelah selesai, sebelum ketika kejadian lain sedang terjadi atau berlangsung. John had gone out and his wife, ya, arrived di office. Katakan kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan lain yang spesifik terjadi masa lampau. Contoh, Julia had never been to an opera before last night. Ya. Kemudian action started in the past and continued up to a given time in the past. Semua terjadi di masa lampau, ya, terjadi dan berakhir di masa lampau. We had dia contohnya anak ya, memakai had. Satu past perfect, satu simple past tense. Cause and effect combined with the past simple. I got stuck in traffic because there had been an accident. Ya, saya terjebak di lalu lintas karena ada kecelakaan lalu lintas terjadi. Menekankan hasil kegiatan atau aktivitas di masa lampau. I had been to London twice by time I got a job in New York. Ya, saya sudah 2 kali ke London ketika saya dapat pekerjaan di New York. Contohnya ya. Nah, sekarang keterangan waktunya. Ya, di sini banyak ya keterangan waktunya. Ya, bisa kamu lihat di situ. Just after, since, for, before. Ya. Ini semua adalah keterangan waktunya, enak ya. Past perfect continuous tense. Ya, formula. Dalam kalimat positif, afirmatif. Subjek diikuti oleh had, diikuti oleh been, diikuti oleh verb in. Contoh, they had been playing tennis. Mereka telah sedang selesai bermain tenis. Kalimat negatif, kalimat menidakkan. Ya, rumusnya subjek diikuti oleh had, diikuti oleh not, diikuti oleh been, diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Contoh, they had not been playing tennis. Mereka tidak sedang bermain tenis. Kalimat tanya. Ya, had diikuti oleh subjek, diikuti oleh been, diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Contoh, had they been playing tennis?
apakah mereka telah sedang bermain tenis. Namun itu terjadi di masa lampau ya nak ya. Oke. Sekarang kita masuk pada penggunaannya ya. Menyatakan aktivitas yang terjadi masa lampau yang sudah terjadi dan berlanjut sampai suatu waktu tertentu ya di masa lampau. Jadi ada dua event atau dua peristiwa. Contoh, the boys have been playing soccer for about an hour when it started to rain. Ya, mereka telah sedang bermain sepak bola ya, ketika hujan turun. Yang berikutnya, kegunaan berikutnya dalam menekankan ya, berapa lama aktivitas itu terjadi di masa lampau. Contoh, Richard needed a holiday because he had been working for 6 months. Ya. Richard butuh liburan ya, karena dia telah bekerja beberapa lama. Express the cause of something in the past, menyatakan ya, akibat sesuatu di masa lampau. He was tired because he had been jogging. He was tired. Dia capek karena dia sudah jogging. Ya, keterangan waktu. Ya, when, kapan. Before, sebelum. By the time, ketika, pada waktu itu. For, selama. Since, sejak. Ya. Ago. Nah, ini adalah sekarang future simple tense. Katakan masa akan datang. Contoh ya, kalimat positif. Rumusnya adalah subject diikuti oleh will atau shall, diikuti oleh kata kerja. Contoh, I will go to Thailand. Saya akan pergi ke Thailand. Katakan akan, masa akan datang. Contoh dalam kalimat negatif. Contoh, subject diikuti oleh will atau shall, diikuti oleh not, diikuti oleh kata kerja. I will not go to Thailand. Saya tidak akan pergi ke Thailand. Contoh kalimat tanya, interrogatif. Contoh, ya, rumusnya will atau shall diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja. Contoh dalam kalimat, will you go to Thailand? Apakah kamu akan pergi ke Thailand? Will menyatakan akan. Penggunaan usage, example, contoh. Menyatakan kegiatan sudah diputuskan ya, pada saat berbicara. I have to teach. I'll take medicine. Saya sakit gigi, saya akan minum obat. I will take medicine. Saya akan minum obat. For unplanned future actions, kegiatan-kegiatan masa akan datang yang tidak terencanakan. Itu juga ya, nak ya, kegunaannya. Dengan kondisi, waktu dan tujuan. Gak usah kelompok kata. When I arrive at home, I will tell you. Ketika saya akan tiba di rumah, saya akan bercerita denganmu. For unpreventable actions in future. Unpreventable, tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan di masa akan datang. Tidak bisa dielakkan, maksudnya enak ya. Untuk menawarkan tawaran unafraid ya, itu dia contohnya.
I'm afraid, bla 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 bla. Mengatakan prediksi, asumsi, ketakutan di masa akan datang. I promise I will not tell anyone your secrets. Saya janji tidak akan menceritakan kepada siapapun mengenai rahasiamu ini ya. Itu contoh-contohnya. Keterangan waktu, tomorrow. Bisa kita di situ ya nak ya, keterangan waktunya apa saja. Keterangan waktu masa akan datang. Ya, later juga ya. Jadi after tomorrow ya, atau besok lusa artinya. Sekarang kita masuk kepada future continuous tense. Formulanya atau rumusnya dalam kalimat positif. Subject diikuti oleh will, diikuti oleh be, diikuti oleh kata kerja bentuk ing ya. Contoh, I will be singing in the concert tomorrow. Saya akan sedang bernyanyi di konser itu besok. Saya akan sedang. Kalimat negatif. Subject diikuti oleh will, diikuti oleh not, diikuti oleh be, diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Contoh, I will not be singing in the concert tomorrow. Saya tidak akan sedang bernyanyi di konser untuk besok itu. Kalimat interaktif, kalimat tanya. Will diikuti oleh subjek, diikuti oleh be, diikuti oleh kata-kata bentuk ing. Will you be singing in the concert tomorrow? Apakah kamu akan bernyanyi di konser itu besok? Lalu sekarang masuk ke dalam kegunaan atau penggunaannya dalam kalimat interactive actions in the future. Ada dua kejadian yang terjadi di masa akan datang yang saling bersinggungan. When you come tomorrow, you will be playing. Ada dua kejadian yang akan terjadi besok. Yang pertama sedang berlangsung ketika kejadian lain yang terjadi selanjutnya. Actions in progress of specific time in the future. Kegiatan yang sedang berlangsung di suatu waktu di masa akan datang. Berikutnya itu parallel action or series of parallel action in the future. Ada dua kejadian yang akan terjadi di masa akan datang. Satu kejadian sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi. They will be watching TV and she will be cooking. Oke, sekarang kita lanjutkan ya nak ya. Nanyakan pertanyaan secara jawaban di masa akan datang. Will you be bringing your friend to the party tonight? Akankah kamu bawa temanmu di pesta malam ini? Ya, emphasis on future, memberikan penekanan di masa akan datang, rencana-rencana yang sudah dijadwalkan di masa akan datang.